Seperti apa perkembangan di pasar komoditas? Kita telah terhubung dengan analis global Intra Berjangka, Chen Kuosen. Selamat pagi Pak Chen. Selamat pagi. Ya, ini kita lihat harga emas dunia ini nampaknya terus tertekan. Kemarin juga sempat mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Bagaimana dengan perkembangannya untuk hari ini? Oke, selamat pagi buat para pemirsa Berita Satu. Pada kesempatan ini saya mewakili PT Global Intra Berjangka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat para pemirsa di seluruh Indonesia. Baik. Oke, saya akan mengulas tentang emas ya. Memang harga emas mengalami penurunan dari level tertingginya. Itu tanggal 18 Mei sampai tanggal 27 Mei. Oke. Ya, hal ini disebabkan oleh adanya aksi profit taking. Karena optimisme pelaku pasar tentang harapan munculnya vaksin virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, pembukaan kembali kegiatan bisnis. Sehingga hal-hal ini cukup membantu mengalihkan perhatian investor dari ketegangan perdagangan. Cenderung kembali menguat, ini juga faktor dari masyarakat tetap akhirnya kembali lagi untuk menyasar emas begitu ya? Iya, kalau menurut pandangan saya nih ya, emas tetap berada dalam keadaan uptrend. Penurunan bulan Mei kemarin itu fase konsolidasi aja. Baik. Karena berita tidak ada yang mensupport dia untuk turun. Bagaimana rekomendasi dari Anda sendiri Pak Chen untuk sebagai pelaku pasar untuk menyasar emas sendiri untuk saat ini? Oke, untuk emas saya tetap dalam posisi buy. Buy, Ya. oke. Itu laporan non-farm payrolls dan laporan tingkat pengangguran di Amerika. Dan ini akan bisa memicu kebijakan dari Bank Sentral Amerika, apalagi yang mereka akan rilis. Oke, Gitu loh. baik. Itu untuk emas Pak Chen. Kalau kita melihat CPO begitu, bagaimana apa yang bisa diperhatikan oleh para pelaku pasar untuk melihat CPO untuk saat ini? Untuk harga CPO, menurut saya ya, memang kemarin India sudah mulai melanjutkan lagi ya. Ya, setelah aksi boikotnya selama 4 bulan terakhir tuh, ya. Tapi menurut saya tentu akan berpengaruh terutama ke komoditas olein. Oke. Ya, komoditas olein juga dapat pengaruhnya lagi dari kenaikan harga minyak dunia, sehingga ini memberikan efek sentimen positif, begitu. Oke, kalau kita tadi kembali ke tensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tengah memanas, sebenarnya ada tidak barang-barang komoditas yang dirugikan dan juga mungkin yang diuntungkan dengan adanya tensi yang meningkat lagi antara Amerika Serikat dan Tiongkok untuk saat ini? Kalau menurut saya untuk gara-gara tensi Amerika dengan China memanas, yang jelas yang paling diuntungkan adalah emas sebagai safe haven. Oke, emas tadi yang Anda sampaikan. Iya, dan yang akan terdampak yang negatifnya itu adalah minyak. Ya, seperti itu. Di sini kita tetap harus memperhatikan perkembangan situasi dari hubungan mereka. Oke. Untuk saat ini. Baik, kalau kita untuk melihat Indonesia dengan pemerintah sudah mulai menata konsep new normal di masyarakat saat ini, adakah juga komoditas yang terpengaruh begitu baik dari yang meningkat ataupun mengalami pelemahan begitu Pak Chen? Oke, penerapan pemerintah tentang kebijakan new normal untuk di awalnya menurut saya tidak akan memberikan dampak secara signifikan terhadap komunitas di Indonesia. Namun yang akan berdampak cukup besar di awalnya adalah sektor industri, pariwisata, seperti penerbangan, perhotelan, restoran. Jika sektor-sektor ini mulai menunjukkan peningkatannya, barulah sektor komoditas akan berdampak. Dan menurut pandangan saya yang paling akan berdampak adalah di bagian sektor energi. Energi? Ya. Baik. Terima kasih Pak Chen untuk informasinya dan bergabung bersama kami, analis global Intra Berjangka. Terima kasih.